Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pendalaman materi kita kali ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Masuk tema 1, tumbuhan sahabatku. Untuk pembelajaran yang pertama akan bahasa Indonesia. Materinya adalah pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama informasi umum, yang kedua kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Ini adalah contoh gambar tumbuhan singkong. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah akarnya. Nah, sekarang kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Untuk menentukan ide pokok paragraf, sebelumnya kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf. Lanjut ke muatan pelajaran IPA. Materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini adalah contoh gambar dari tumbuhan bunga sepatu. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nama lain dari perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari, yaitu alat kelamin jantan, dan butik adalah sebagai alat kelamin betina. Sekarang perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Nah, di sini disajikan bagian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pertama, dimulai dari terjadinya peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala butik. Lalu kemudian setelah terjadi peristiwa penyerbukan, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina. Selanjutnya, pembuahan menghasilkan zigot. Zigot sendiri tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan yang masih berada di dalam biji. Ini sudah berbentuk biji yang berada di dalam buah. Kemudian biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, itu tadi siklus perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang penyerbukan. Jadi macam-macam penyerbukan.
Ada bermacam-macam jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Artinya masih dalam satu bunga yang sama dan satu tangkai. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Artinya penyerbukan terjadi pada bunga yang sejenis tapi berbeda tangkai. Kalau tadi penyerbukan sendiri masih dalam satu tangkai bunga. Lalu ada penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Bisa diperhatikan pada gambar. Penyerbukan silang terjadi pada bunga yang sejenis, misal bunga mawar, kan tetapi berbeda tempatnya, atau berbeda tempat tumbuhnya. Kemudian ada penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, kalau tadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang itu masih dalam satu jenis tumbuhan atau tanaman. Kalau penyerbukan bastar ini sudah berbeda varietasnya. Di video ditampilkan ada seekor lebah. Dari sini lebah membantu menyerbukan bunga. Sekarang coba anak-anak sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Hewan apa saja selain lebah yang bisa membantu penyerbukan bunga? Lanjut ke muatan pelajaran IPS dengan materi kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Misalnya, kedua negara yang terdapat di Asia Tenggara, yang pertama ada Indonesia, yang kedua adalah Malaysia. Coba sebutkan kesamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Sekian video dari Pak Guru. Dilanjutkan lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.